Lighthouse of Alexandria, atau dalam bahasa Indonesia Mercusuar Alexandria, adalah sebuah mercusuar yang dibangun oleh kerajaan Ptolemaic di kota Alexandria, tepatnya di Pulau Faros pada zaman Mesir kuno. Karya arsitektur yang megah dan mengesankan ini merupakan salah satu bangunan tertinggi yang pernah dibuat manusia pada zaman itu. Hal ini menjadikan mercusuar Alexandria masuk ke dalam daftar salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi sejarah mercusuar Alexandria mulai dari pembangunannya hingga akhir kehancurannya setelah bertahan selama 1500 tahun lebih. Namun, sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang mercusuar ini, mari simak penjelasan singkat tentang kota di mana mercusuar ini dibangun, kota Alexandria. Pada tahun 331 sebelum Masehi, setelah berhasil merebut Mesir dari kekuasaan Persia, Alexander the Great memiliki visi besar untuk membangun sebuah kota di Mesir yang akan diabadikan dengan namanya sendiri. Alexander menyadari potensi strategis Alexandria dengan mendirikan jalan lintas ke Pulau Faros yang terletak di dekatnya. Hal ini berdampak besar, yaitu terciptanya 2 pelabuhan yang menjadikan Alexandria sebagai pusat perdagangan yang vital. Selain itu, dikutip dari Wikipedia, kota Alexandria ini juga dirancang untuk menggantikan Naukratis, sebuah koloni Yunani yang lebih tua sebagai pusat Helenistik di Mesir. Setelah Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, Ptolemaios, yang merupakan salah satu jenderalnya, mengambil alih dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Mesir di tahun 305 sebelum Masehi, yang kemudian ia dikenal sebagai Ptolemaios I Soter. Dalam pemerintahan Ptolemaios I inilah diperintahkan agar dibangunnya mercusuar Alexandria. Mercusuar ini dibangun di Pulau Faros yang terletak di seberang kota Alexandria. Pembangunan mercusuar ini selesai pada masa pemerintahan anak Ptolemaios I, yaitu Ptolemaios II Philadelphus, di sekitar tahun 280-an sebelum Masehi. Dalam karya Plinius Tua, yaitu Naturalis Historia, ia menyebutkan biaya pembangunan mercusuar ini mencapai 800 talents perak atau setara dengan sekitar 23 ton perak. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa Sostratus of Cnidos adalah arsitek yang bertanggung jawab atas pembangunan mercusuar ini. Dilansir dari Wikipedia, menara ini sebagian besar dibuat dengan menggunakan bahan balok-balok batu kapur dan granit yang kokoh. Bangunan mercusuar ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama adalah bagian bawah berbentuk persegi, bagian tengah berbentuk segi 8, dan di bagian atas berbentuk melingkar. Di bagian atas ini juga terdapat tempat pembakaran api atau tungku yang diyakini menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya. Cahaya dari api ini diperkirakan bisa dilihat hingga jarak 50 km pada malam hari. Selain itu, dikutip dari World History, di bagian ini terdapat cermin yang kemungkinan terbuat dari perunggu yang dipoles yang digunakan untuk memantulkan nyala api pada jarak yang lebih jauh. Mercusuar Alexandria ini juga memiliki warna yang cerah sehingga lebih mudah terlihat. Di atas atap mercusuar terdapat sebuah patung yang masih menjadi misteri siapa identitas tokoh yang digambarkan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa patung itu mungkin merepresentasikan Zeus, Poseidon, Alexander the Great, atau bahkan Ptolemaios I Soter sendiri. Untuk ketinggian mercusuar ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Diperkirakan ketinggian bangunan ini berkisar antara 100 hingga 130-an meter, yang menjadikannya pada saat itu sebagai salah satu struktur arsitektur tertinggi di dunia selain piramida di Giza. Strabo, seorang geografer dan pengembara Yunani, dalam karyanya yang berjudul Geografi, menyatakan bahwa mercusuar Alexandria dibangun bertujuan sebagai pemandu bagi kapal-kapal yang akan menuju Alexandria. Letaknya yang strategis di Pulau Faros memungkinkan para pelaut untuk mengarahkan jalur pelayaran mereka dengan lebih akurat. Mercusuar ini menjadi titik penunjuk kepada kapal-kapal untuk menghindari perairan dangkal yang berbahaya atau bebatuan yang terendam di sekitarnya. Selain fungsi praktisnya sebagai pemandu kapal, mercusuar Alexandria juga memiliki makna simbolis yang kuat. Mercusuar ini menjadi lambang kekuasaan dan kebesaran Ptolemaios. Mercusuar Alexandria mengalami beberapa kerusakan selama masa eksistensinya. Pada tahun 796 dan 951 Masehi, gempa bumi mengakibatkan sebagian mercusuar mengalami kerusakan. Namun, struktur utamanya masih tetap berdiri.
5 tahun kemudian, pada tahun 956 Masehi, gempa bumi kembali melanda, yang mengakibatkan keruntuhan struktur bagian atas mercusuar hingga sekitar 20 meter. Setelah kejadian tersebut, mercusuar diperbaiki dan dilakukan pemasangan kubah bergaya Islam untuk menggantikan patung yang sebelumnya telah hancur. Namun, nasib buruk kembali menimpa mercusuar ini. Pada tahun 1303 dan 1323 Masehi, terjadi gempa bumi yang mengakibatkan mercusuar akhirnya runtuh secara keseluruhan. Sisa-sisa terakhir dari mercusuar ini hilang pada tahun 1480 Masehi ketika Sultan Qaitbay dari Kesultanan Mamluk memerintahkan pembangunan benteng di atas platform tempat mercusuar pernah berdiri untuk melindungi pesisir Alexandria. Pada tahun 1968, sebuah ekspedisi arkeologi yang didukung oleh UNESCO dan dipimpin oleh Arthur Frost berhasil menemukan kembali sisa-sisa mercusuar ini yang terendam di bawah air laut Mediterania di kota Alexandria. Namun, karena keterbatasan peralatan dan situasi politik yang membuat daerah ekspedisi tersebut menjadi zona militer, eksplorasi lebih lanjut terpaksa ditunda. Hingga akhirnya, pada tahun 1994, sebuah tim arkeolog dari Prancis di bawah kepemimpinan Jean-Yves Empereur berhasil menemukan kembali sebagian besar bangunan fisik yang tersisa dari mercusuar ini di dasar laut pelabuhan timur Alexandria. Mereka berhasil mengambil bukti-bukti berupa gambar runtuhan tiang dan patung-patung di bawah air. Penemuan ini terdiri dari balok-balok granit besar dengan berat masing-masing sekitar 40-60 ton, 30 patung Sphinx, dan 5 tiang obelisk dengan ukiran yang berasal dari masa pemerintahan Firaun Ramses II. Sekian episode kali ini. Jika ada koreksi atau tambahan, bisa kalian tulis di komentar. Terima kasih.